Universitas Gadjah Mada, UGM, kembali menjadi sorotan setelah Rismon Hasiholan Sianipar, ahli forensik digital dan alumnus UGM, mengklaim bahwa pihak kampus menghindari pertemuannya pada kunjungan terbaru pada 20 Juni 2025. Rismon, yang dikenal vokal mengkritik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari UGM, menyatakan menunggu 2 jam tanpa kepastian bertemu Rektor Profesor Ova Emilia atau Wakil Rektor Wening Udasmoro. Tuduhan ini memicu spekulasi publik tentang dugaan kebobrokan internal UGM, terutama terkait pengelolaan dokumen akademik, seiring Rismon terus menguak temuan barunya. Latar belakang konflik. Rismon Sianipar, lulusan Teknik Elektro UGM, 1998 dan 2001, serta doktor dari Universitas Yamaguchi Jepang, 2008, telah lama menjadi figur kontroversial sejak mempertanyakan keabsahan ijazah dan skripsi Jokowi pada Maret 2025. Berdasarkan analisis forensik digitalnya, ia mengklaim adanya inkonsistensi, seperti penggunaan font Times New Roman yang diduga tidak umum pada era 1980-an, serta ketidaksesuaian data lokasi kuliah kerja nyata, KKN, Jokowi. Tuduhan ini memicu laporan polisi dari Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik, namun Rismon tetap konsisten dengan pendiriannya. Kunjungan Rismon ke UGM pada 20 Juni 2025 bertujuan meminta klarifikasi terkait pengakuan mantan dosen Kasmudjo, yang menyatakan bukan pembimbing skripsi atau akademik Jokowi, serta mempertanyakan lokasi KKN yang belum jelas. Namun, setelah menunggu 2 jam, Rismon menyimpulkan bahwa pihak kampus sengaja menghindar. Kecurigaan pasti ada ya, ujarnya kepada media, menambahkan bahwa ketidakhadiran rektor dan wakil rektor menguatkan dugaan adanya upaya penutupan fakta. Detail kejadian. Rismon tiba di kampus UGM dengan membawa bukti tambahan, termasuk pernyataan Kasmudjo yang dianggap melemahkan narasi resmi UGM. Ia mengaku dijadwalkan bertemu Profesor Ova Emilia dan Profesor Wening Udasmoro untuk membahas temuan barunya, namun tidak ada respons jelas dari pihak kampus. Jika ini terjadi berulang, kecurigaan publik akan semakin meningkat, tegasnya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap sikap UGM yang dianggap tidak transparan. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta sebelumnya telah membantah tuduhan Rismon pada Maret 2025, menyatakan ijazah Jokowi asli berdasarkan catatan akademik dan kesaksian teman seangkatannya. Namun, Rismon menilai klarifikasi tersebut tidak cukup, terutama karena UGM gagal menunjukkan dokumen asli atau lokasi KKN spesifik. Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang juga ikut menyesalkan tuduhan Rismon, namun tidak ada tindakan lanjutan yang memadai untuk membuktikan keabsahan data. Reaksi publik dan media sosial. Tudingan Rismon memicu gelombang reaksi di media sosial. Pada 30 Juni 2025, tagar seperti UGM kebobrokan dan Rismon Sianipar menjadi trending di X, dengan warganet membagi dua kubu. Pendukung Rismon menyebut UGM melindungi kekuasaan dan menuntut transparansi, dengan komentar seperti UGM takut kebenaran terbongkar dan Rismon hero rakyat. Sebaliknya, pihak yang skeptis menganggap Rismon memanfaatkan isu untuk popularitas, dengan tuduhan balik bahwa analisanya kurang ilmiah. Sentimen publik semakin memanas dengan spekulasi bahwa UGM sengaja menghindari Rismon untuk menutupi dugaan manipulasi dokumen. Beberapa pengguna X menyoroti ketidakmampuan UGM menunjukkan bukti konkret, memperkuat narasi Rismon bahwa ada kebohongan yang ditutupi. Namun, tanpa bukti fisik dari Rismon, tuduhan ini tetap spekulatif dan bergantung pada persepsi publik. Tanggapan resmi UGM. Hingga 30 Juni 2025, UGM belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan Rismon tentang penghindaran pertemuan. Pada kasus sebelumnya, UGM melalui Sigit Sunarta dan Markus Priyogunarto, guru besar hukum pidana UGM, membela integritas institusi dengan menyatakan tuduhan Rismon lemah secara akademik. Markus menyarankan Rismon membandingkan skripsi lain dari era yang sama untuk menguji hipotesisnya, namun Rismon menolak, mengklaim UGM sengaja tidak kooperatif. Ketidakhadiran rektor dan wakil rektor dalam kunjungan tersebut memicu spekulasi bahwa UGM menghindari konfrontasi langsung. Beberapa sumber internal kampus, yang enggan disebutkan namanya, menyebut jadwal sibuk sebagai alasan, namun Rismon mempertanyakan mengapa tidak ada pengganti atau komunikasi resmi untuk menjadwalkan ulang. Implikasi akademik dan hukum. Konflik ini memengaruhi reputasi UGM sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Jika terbukti ada penyimpangan dalam pengelolaan dokumen akademik, ini dapat memicu investigasi lebih luas terhadap sistem administrasi UGM, termasuk arsip ijazah dan skripsi alumni lainnya. Analis pendidikan dari Universitas Indonesia, Budi Santoso, menyatakan bahwa ketidaktransparan UGM dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi akademik. Dari sisi hukum,
Laporan Jokowi terhadap Rismon masih dalam tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya. Pada 26 Mei 2025, Rismon diperiksa selama 8 jam dengan 97 pertanyaan. Namun ia menolak menjawab beberapa hal teknis. Jika UGM terbukti terlibat dalam dugaan manipulasi, ini dapat memperluas kasus ke ranah pidana, meskipun saat ini fokus tetap pada tuduhan pencemaran nama baik. Prospek ke depan. Prospek penyelesaian konflik bergantung pada langkah berikutnya dari Rismon dan UGM. Rismon mengancam akan kembali mengunjungi kampus jika tidak ada kejelasan, sementara UGM tampaknya memilih pendekatan defensif dengan menghindari keterlibatan langsung. Jika Rismon berhasil mengumpulkan bukti baru, tekanan publik dapat memaksa UGM membuka arsip atau melibatkan pihak independen. Namun, jika UGM terus menolak dialog, narasi, kebobrokan yang digaungkan Rismon kemungkinan akan semakin kuat. Meskipun tanpa bukti konkret, kasus ini berisiko menjadi ajang politik. Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, pada 25 Juni 2025 mengusulkan safari kemanusiaan untuk menjembatani Rismon dan Jokowi. Namun inisiatif ini belum mendapat respons. Penolakan UGM menerima kunjungan Rismon Sianipar pada 20 Juni 2025 memperdalam spekulasi tentang kebobrokan internal kampus, terutama terkait ijazah Jokowi. Rismon, dengan latar belakang akademik kuat, terus menguliti dugaan ketidakbenaran, sementara UGM tampak terjebak dalam sikap defensif. Di tengah polarisasi publik dan tekanan hukum, kebenaran tetap menjadi ujian bagi integritas UGM dan kredibilitas Rismon sebagai peneliti. Tanpa bukti kuat dari kedua belah pihak, konflik ini kemungkinan akan berlarut sebagai perdebatan yang memecah belah.